Beberapa waktu yang lalu, ada masyarakat yang kendaraan roda 2-nya atau roda 4-nya diambil oleh debt collector. Bahkan katanya, diambilnya dengan menggunakan kekerasan. Gue jadi banyak pertanyaan tentang debt collector ini. Dan kenapa sih debt collector selalu identik dengan orang timur? Dan kenapa selalu identik dengan kekerasan? Nah, di kesempatan kali ini, gue akan mendatangi satu perusahaan debt collector yang sudah memiliki banyak klien untuk mencari tahu kebenarannya. Hal yang menarik buat gue adalah sang pendiri perusahaan tersebut, yaitu adalah Bung Renold Lawalata. Beliau ini merupakan seorang komika yang berasal dari Indonesia bagian timur dan sekarang memiliki perusahaan debt collector. Katanya, dia sudah menjalani profesi debt collector ini sejak tahun 2000-an. Ini menarik banget, kok bisa dari komika jadi debt collector? Dan katanya, dia punya tujuan yaitu adalah memperbaiki stigma buruk yang muncul dari masyarakat tentang debt collector dan juga punya keinginan baik, yaitu membantu orang-orang yang takut untuk menagih hutang. Nanti kita tanya-tanya lebih lengkapnya. Akhirnya sudah bersama Bung Renold Lawalata. Terima kasih banyak Bung sudah mau menerima kita di sini. Saya punya banyak banget pertanyaan tentang perusahaan debt collector ini. Saya masih awam banget. Saya ngerasa saya salah satu masyarakat yang belum mengerti, jadi saya punya banyak banget pertanyaannya. Cuman yang menarik adalah Bung Renold ini juga seorang komika. Ya, betul. Iya, masih aktif Bung sampai sekarang ya? Masih. Seorang komika, dulunya pernah bekerja sebagai debt collector juga, menjadi komika dan sekarang punya perusahaan sendiri. Ya. Keren banget. Kita ngobrol-ngobrol Bung. Siap. Kayak enak di situ kali Bung. Oke. Siap. Udah lama berarti Bung di sini Bung? Udah sekitar 2 bulanan inilah. Oh, 2 bulanan. Wah, tempatnya adem banget ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini kali Bung ya. Oke. Aduh. Sehat tapi Bung ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Iya, jadi udah berapa lama perusahaan ini berdiri Bung? Kalau berdirinya itu udah dari bulan apa ya? Mei gitu loh. Dari bulan Mei, dari bulan terhitung baru ya? Iya, baru. Kenapa akhirnya memutuskan kayaknya bikin perusahaan debt collector sendiri deh? Pengen mengubah stigma orang terhadap orang timur yang berprofesi sebagai debt collector. Pengen mengubah, apa yang perlu diubah Bung? Ya, selama ini kan orang memikirkan profesi debt collector itu adalah preman. Iya. Pokoknya yang jahat-jahat lah. Iya. Itu. Tapi kenapa bidang jasa debt collector itu identik dengan orang timur? Karena mungkin orang timur ini yang kalau dikasih kepercayaan, totalitas kerjanya. Oke, totalitas. Iya, totalitas. Ada nggak pengaruh, maaf ya Bung ya, dengan segi fisik mungkin, atau bahasa, suara, itu mempengaruhi nggak sih sebenarnya yang menjadikan mindset orang timur nih akhirnya banyak banget yang jadi debt collector nih? Kalau itu memang secara dari luar pasti mempengaruhi. Yang nyuruh juga pasti mikir, oh ini kayaknya cocok nih yang muka-muka kayak gini. Jadi debt collector tuh harus serem nggak sih Bung? Tidak harus juga. Nah, metode, aku pengen tahu soal metode, kan tadi mau ngebahas tentang stigma juga. Ya. Nah, metode penagihan sendiri ini, apa metodenya? Masih menggunakan kekerasan kah? Pemerasan kah? Nah, kalau sekarang di punya saya ini tidak ada metode itu. Sudah tidak ada ya? Iya, saya membungkus itu dengan gimana caranya supaya tidak terjadi bentrok di lapangan. Gimana caranya tuh Bung? Nah, gimana caranya? Saya berpartner dengan beberapa pengacara. Oke. Jadi sistem saya tetap punya kolektor. Ya. Jadi kolektor ini akan samperin ke rumah, tapi dia tidak akan banyak ngomong. Oke. Tugasnya dia untuk mengantar surat somasi. Surat itu yang dibawa pengacara itu. Ya. Oh. Nah, ada berapa timnya yang mungkin sebagai debt collectornya kah yang ada di perusahaan Bung Renold sendiri? Baru terhitung sekitar 30-an. Orang lapangan. Termasuk banyak itu Bung ya? Iya, 30 mah termasuk banyak gitu. Banyak banget. Dan apakah harus orang timur Bung? Bebas saya mah, yang penting mau bekerja.
bebas dan yang penting mau bekerja, Ya. tidak harus orang timur. Tidak harus orang timur. Oke, kalau tadi metodenya sudah tidak ada kekerasan. Nah, bentuk seleksinya sendiri seperti apa, Bung? Ya pasti saya akan menanyakan seperti biasa lah, pengalaman naginya. Itu pokoknya di lapangan kau harus kayak gimana gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dia bilang saya belum ada nih, belum pernah ada terjun ikut penagihan, dia orang baru banget, apakah ada pelatihannya atau seperti apa, atau ya udah ditolak aja gitu? Pasti kalau untuk awal pasti kita kan butuhnya yang profesional dulu. Iya. Kedepannya kalau misalnya ada yang seperti itu, paling kita tandemin dengan yang sudah senior, yang udah lama di lapangan. Sudah lama di lapangan. Kita tandemin dulu lah. Oke, jadi dia belajar dari learning by doing lah ya. Ya, Oke. gitu. Nah, Bung, kita coba mundur ke belakang Oke. sedikit. Jadi sebelum jadi seorang komika, emang dulu pekerjaannya sebagai debt collector ya? Iya. Pernah dari tahun berapa itu jadi debt collector? Saya dari tahun dulu di Jakarta itu, saya lompat kan dari Bali Iya. ke Jakarta. Terus ikut-ikut teman itu sekitar tahun 2010. Iya. Terus 2012 ditawarin ke Bandung. Ke Bandung. Ya, sampai 2017 masuk TV, masih tetap berjalan, dan 2020 baru dinyatakan beres dari debt collectornya. Dan itu juga saya keluar dengan tidak baik-baik, menggugat perusahaan saya sendiri. saya pernah dengar ceritanya itu. Jadi memang ada permasalahan internal itu, saya tahu tuh. Digugat ya, betul, Iya. betul. Jadi dari tahun berapa ya tuh, Bung? Debt collector tahun 2000. Kalau di Awal. Jakarta kan 2010 tuh. 2010 itu berarti awalnya ya? Awalnya. Oke, menjadi komika di tahun? 2000 berapa ya? 2008 apa 2000? Oh, berarti dari sebelumnya udah jadi komika? Enggak. 2017 udah masuk TV nih. Heeh. Saya 1 tahun 8 bulan, berarti sekitar 2016 lah. Komika, komika. Oke, berarti lu secara berarti dari udah termasuk lama ya jadi debt collector ya? Lama. Bung, pengen cerita-cerita sedikit dong. Apa sih keluh kesah menjadi seorang debt collector itu? Kalau ke saya, yang mau bilang sakit, ya sakit. Apa yang sakit? Ya tanggung jawab. Karena saya tahu kan yang sakit korban ya. Iya dong. Korban penagihan ada orang yang sakit. Iya. Kalau korban kalau kayak gitu kan di fisik apa segala itu disembuhin itu kan pasti beres. Betul. Tapi ini kan maksudnya sakitnya itu tanggung jawab. Karena kita punya tanggung jawab 2. Yang kalau sudah punya keluarga, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada perusahaan yang menugasin kita juga. Pernah nggak, Bung, terlibat jadi bentrok kekerasan, adu fisik gitu? Saya Selama dulu menagih dari dulu ya mungkin ya? Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin pernah, karena saya sistemnya dulu begini. Ini tergantung trik kita di lapangan aja, Bang. Iya. Mau ribut dari kita, mau tidak ribut juga dari kita. Iya. Karena dulu saya selalu berjalan sendiri. Selalu sendiri? Iya. Karena muka-muka kayak saya gini, 2-3 orang datang, orang pikir mau berantem. Iya, saya juga tadi pikir mau dipukulin. Iya. Jadi nggak pernah ya ada terlibat fisik ya? Sempat dulu ada, Sempat? tapi ya punya trik gimana caranya supaya kita langsung bernegosiasi di situ dan akhirnya clear. aman. Iya, Bung, stigma tentang orang timur yang debt collector ini kan cukup kuat ya, Bung, di Ya. Indonesia sendiri. Banyak yang beranggapan ya debt collector tuh pasti menggunakan kekerasan, apalagi stigma dengan orang timur Ya. itu. Walaupun saya tahu itu salah gitu ya, nggak bisa dibenarkan. Menurut pendapat Bung sendiri gimana, Bung? Tentang stigma ini? Iya. Ya otomatis kalau kita sendiri, kita pasti menyalahkan. Makanya tidak terima dengan stigma itu. Iya. Makanya di pikiran saya membentuk perusahaan ini untuk merubah stigma itu. Betul. Gitu loh. Memang secara mungkin secara bahasa mungkin keras memang ya, Ya. tapi kan nggak menentu harus selalu menggunakan kekerasan Ya. kan sebenarnya Kita ya. keras itu sebenarnya kalau menurut kita itu bukan keras, tapi kita lebih ke penegasan. Penegasan. Gimana sih orang cara menagih utang kalau misalnya ya assalamualaikum punten Bu. Iya, malah nggak cocok, Bung, kayak Iya. gitu. Malah nggak cocok sih, mohon maaf, Bung ya. Saya malah lebih takut. Kalau Bung kayak gitu saya takut Iya. malah. Kan tidak mungkin kayak begitu. Betul, Atau setuju. tidak mungkin juga kita datang-datang langsung tendang pintu. Iya, tidak itu mungkin kan? nggak mungkin ya. Intinya yang mengundang kita datang ya konsumen itu sendiri. Betul. Kalau di situ tidak nunggak, kita tidak mungkin datang. Iya, betul. Gitu loh. Nah, ya mungkin karena stigma itu terbentuk karena mungkin kasus-kasus banyak dulu Ya. kali ya. Dulu kan banyak antara bentrok-bentrok sana sini, Ya. akhirnya menimbulkan persepsi tersebut. Nah, Bung, sebenarnya kalau dari perusahaan debt collector ini tuh seperti apa sih sistemnya? Apakah kan kalau perusahaan-perusahaan yang lain kan ada divisi marketing tuh Ya. yang menawarkan produk apa. Nah, Ya. kalau debt collector ini gimana ya? Apakah orang akhirnya datang dengan sendirinya
atau seperti apa itu bentuknya? Nah, kita main iklan juga. Iklan gimana tuh? Kayak apa tuh, perusahaan apa di Meta itu loh. Oh, jadi ada di ads juga ya, Iya, di Instagram mungkin iya. gitu-gitu ya. Oh, menarik ya, udah lumayan modern ya. Jadi perusahaan yang punya utang datang dengan sendirinya. Iya. Oh, Jadi dengan sendirinya mereka langsung ke connect dengan kita. Bung ini pengen kepo banget nih. Sudah total tagihan yang paling tinggi selama Bung melakukan debt collector berapa banyak, Bung? Ini sekarang yang kita lagi megang ini sekitar 20 M. 20 miliar? Iya. Yang kita lagi megang ini. 20 miliar tuh gede banget. Itu sistem tagihannya gimana itu? Ya yang seperti tadi. Iya. Misalnya dari kantornya menghubungi. Iya. Awalnya menghubungi dulu. Iya. Kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan misalnya telepon dimatiin atau diblokir, nah datanya kita serahin ke anak-anak lapangan. Oke, anak-anak lapangan. Iya. Tapi tetap dipandu dengan pengacara ya. Betul. Berarti ada tim legalnya sendiri, tim hukumnya ada ya? Ada. Oh, dan perusahaan ini legal, Bung? Legal dong. Terdaftar di negara? Wih. Menarik banget, keren. Jadi ya selama ini saya mikirnya perusahaan debt collector ini ya ilegal. Karena bergerak sendiri, ternyata enggak ya. Tidak. Ada proses didaftarin dulu. Iya. Dan kalau di negara itu perusahaan untuk penagihan berarti ya, jasa penagihan. Menarik. Kalau tadi 20 miliar udah ditagih. Wah, itu nominal yang fantastis banget ya. Nah, pernah nggak, Bung, misalnya lagi nagih, ternyata yang ditagih dia nyewa orang juga buat jagain dia? Untuk sama yang saya jalan ini, kalau dulu mungkin Iya. ada, tapi yang untuk sekarang di perusahaan ini karena baru belum ketemu yang seperti itu. Tapi kalau ketemu momen seperti itu gimana, Bung? Misalnya Bung datang dengan anak-anak, misalnya anak-anak lapangan atau anak-anak lapangan datang, ternyata dia punya tim pasukan juga untuk saling ngejagain dia biar Bung nggak bisa masuk gitu. Intinya kita bernegosiasi. Negosiasi. Ya, saya tuh pengen bernegosiasi. Siapapun kau di belakang itu, ya kita bernegosiasi aja. Cari jalan titik tengahnya. Iya. Gitu. Karena kan biasanya juga stigma masyarakat orang timur juga biasanya untuk jaga penjagaan kan tuh Iya. biasanya. Nah, kalau Bung dengan orang lapangan Bung orang timur, ini orang timur juga biasanya nggak bentrok kan ya? Enggak lah. Iya. Pasti kita ambil jalur belakang, kita ngobrol. Iya, gitu. pasti karena ini sama-sama punya kepentingan masing-masing. Iya. Pada akhirnya kan untuk kehidupan masing-masing Betul. sebenarnya ya. Menarik banget ya tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Reynold. Gue tuh punya banyak banget pengalaman, lebih tepatnya teman-teman gue sih yang pernah berhubungan dengan debt collector sebenarnya. Banyak yang pernah ditagih atau menyewa bahkan. Dan tadi lumayan pikiran gue tuh terbuka lah tentang dunia debt collector. Bahkan salah satu film di Indonesia favorit gue tuh ada judulnya namanya Pertaruhan, itu ngebahas tentang debt collector. Ya, jadi gue hari ini ngerasa relate banget dengan filmnya karena cerita-ceritanya menarik banget. Nah, kali ini gue berkesempatan buat ngobrol bareng langsung sama anak buahnya Bung Reynold yang langsung terjun ke lapangannya. Gue pengen tahu kondisi lapangan di gimana. Let's go. Halo, Bang. Saya Fikri dari komisi. Pengen ngobrol-ngobrol langsung. Oke, Abang nama siapa, Bang? Ade. Bang Ade. Oke, Siap. Bang Ade. Siap. Halo, Bang Ade. Aduh, terima kasih banyak nih udah boleh ngobrol-ngobrol. Sama-sama, Bang. Tadi abis ngobrol sama Bung Reynold, cerita-cerita tentang debt collector. Berarti Abang secara perusahaan kerjanya di bagian apa, Bang? Penagihan. Yang terjun ke lapangan nih berarti Terjun ya? ke lapangan. Kenapa, Bang, akhirnya memutuskan buat menjadi seorang debt collector? Sebenarnya sih kalau jadi debt collector sebenarnya apa ya? Bisa dibilang itu kan namanya pekerjaan. Iya. Apapun ya kita kerja ya terima. Namanya contoh ibarat saya perantau, Bang. Iya. Nah, perantau ini kan tidak serta-merta kan kita dekat sama keluarga. Betul. Ya kan? Kalau kita berani melangkah keluar kampung ini kan otomatis tahu resikonya. Iya. Baik buruknya, hitam putihnya kan Iya. pasti kita tahu. Nah, dari situlah saya merasa kerjaan ini halal. Saya Iya. berdasarkan satu surat tugas. Iya. Surat tugas ataupun surat kuasa. Ilegal, legal ya berarti legalitasnya ya? kan jelas. Legalitasnya jelas, iya. Ya kan? Selain debt collector, sebelumnya pernah kerja apa, Bung? Saya sih sebelum sempat kerja di diskotik. Ya, tapi lama Sempat. melintangnya di debt collector ya? Iya. Ya Oh. kerjanya campur saya kadang Iya. Yang penting halal. halal yang penting. Nggak serta-merta harus ini kan bagaimana kita lah. Iya. Datang ke tempat orang bagaimana kita lah. Iya. Ya kan kalau kita bisa memanusiakan manusia terhadap orang itu, orang pun pasti bisa memanusiakan manusia terhadap kita. Betul. Dan image kita ini kan contoh kami orang timur, banyak orang menilai image kami ini kan, woi orang hitam nih pasti kerjanya biangnya rusuh nih. Iya, iya. Sebenarnya enggak, Bang. Kalau dia ikut aturan perusahaan seperti kami diberi tugas kuasa
datang ke rumah atas nama. Kalau atas namanya bisa memanusiakan manusia terhadap kami, ya kami pun bisa. Iya, betul. Nah Bang, menarik banget tuh mengenai stigma tadi. Yang aku pengen tanya, ketika lagi pada saat terjun di lapangan, pernah menggunakan kekerasan nggak sih Bang? Kalau menggunakan kekerasan tidak. Tidak? Saya rasa tidak pernah. Soalnya kan kita datang kan baik-baik, melalui RT dulu. Karena harus minta izin RT dulu. Betul. Karena RT ini kan sebagai pemerintah dalam kampung lah, RT Ya. sama RW. Ya temuin RT dulu, datang Pak, minta maaf izin mengganggu waktunya. Ya. Saya perlu sama Pak RT. Oh ya, kadang warga di situ nunjuk, oh RT-nya ini. Kita temuin Pak RT semua ngobrol, Pak saya perlu sama warga Bapak ini karena ada berurusan sama perusahaan yang saya bekerja. Ada Jadi Pak RT baik-baik lah ya. menunjuk, iya. Iya. Cuman terkadang konsumennya ini. Nah, ini yang Gitu. menarik nih ya. Nah, kalau konsumennya ini kan kadang kalau kita mau datang mau berbicara Iya. tentang keterlambatan tunggakannya mereka atau apa, kita cari win-win solutionnya seperti apa. Iya. Maunya mereka bagaimana, bisa kita bantu. Cuman terkadang mereka yang memancing keributan. Iya. Oh, Kita mereka pun, justru ya, mereka yang mancing. pada Ya? umumnya begitu. Iya. Nah, ketika mereka nggak mau bayar, apa yang dilakukan, Pak? Ya kan kita sesuai dengan SOP kerja aja. Iya. Karena kan itu kan sebelum mereka kredit atau apa kan ada perjanjian sama Iya. perusahaan. Nah saat perjanjian perusahaan bahwa ya kalau nggak mau bayar ya titip unit sementara. Iya. Ya contoh masalah kan unit kendaraan roda 2 atau roda Iya. 4. Ya kan kita cuma bilang titip sementara aja. Iya. Ketika Anda punya uang, ya Anda tinggal membayar ke perusahaan. Siap. Sambil ngopi kita, Pak. Siap. Ambil ngopi, biar otak Iya. encer. Kalau kami orang timur kasih kopi, ntar otak hitam. Kalau orang tua bilang, ini yang repot. Iya. Nah, Bang, kalau pernah nggak ketemu penghutang yang lebih galak lagi? Sering bang. Apa yang dilakukan? Ya mau dia galak gimana pun, kita bahasa kita kan yang penting baik-baik dulu sama dia. Segalak-galak orangnya bang. Ya. Kalau kita berbicara baik-baik pun dia pasti nurut bang. Kalau dia galak kita galak ya nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin selesai. Betul. Yang ada ngeribut polisi ya. Kan? Nah, Bang, pernah nggak ada hal yang memaksa Abang melakukan akhirnya harus bertindak kasar nih? Ya, pernah bang. Gimana tuh, Bang, Itu ceritanya? saat saya masih bujang lah. Ya. Masih bujang belum berkeluarga itu. Saat saya di SD Serapin. Itu saya bertemu konsumen saya itu dia ya tidak usah disebut namanya lah, Ya. tidak usah disebut namanya, aslinya dari mana nggak usah. Intinya urusan itu masalah unit roda 4 dump truck Hino itu Ya. saya di SD Serapin. Nah terpaksa saya harus melakukan daripada saya mati Karena dia teriak maling. Oh, dia meneriakin maling. Sedangkan setelah saya kejadian itu, Ya. saya pun panggil saudara-saudara saya. Kebetulan ada abang saya, Heeh. silanya masih sepupu kandung sama saya, tinggal dekat situ. Saat itu dia jemput anaknya di SD Serapin. Saya telepon dia, kebetulan saya lagi jemput anak nih, antar anaknya dia Ya. balik. Ini saya diteriak maling. Itu pun saya masuk baik-baik ke rumahnya. Dan akhirnya warga ketika Diteriak maling, warga pada datang. Cuman untung ada ibu di situ dan di situ ada orang yang nenangin ya. timur juga, Ya. pendeta dia, namanya Bapak Pendeta Naat, Ya. orang dari Soe. Nah itu dari NTT kan, jadi Ya. tahu karena ibu itu tahu saya ke rumah situ dulu, ibu itu ngomong, orang saat itu ada orang bengkel namanya Aris, datang pakai balok, ditegur sama ibu itu, jangan, anak itu nggak salah. Dia datang baik-baik kemarin. Tadi pun dia datang masuk baik-baik kok. Buka pintunya, pembantunya. Nah, saat itu ditutup diteriakin maling. Nah, syukur saya bisa keluar tuh. Iya, kalau nggak untung mungkin dikeroyok kali ya. Nah, keluar saya mundur aja dulu. Iya. Nah, disitulah saya baru ambil tindakan. Tindakan pun nggak sampai saya harus mukul atau apa, enggak. Saya ambil tindakan ya panggil saudara-saudara saya. Mari. Sama-sama kita, kalau mau rame ya rame sekalian. Iya, betul. Karena saya datang baik-baik. Ya. Kan yang lebih ditanda tanya kan, ini kamu sebagai anak mantu, ini nikah sama anak kandung dari ibu ini. Sedangkan ini ada anak laki-lakinya ipar kamu. Masa nggak tahu orang tuamu punya perusahaan? Kan lucu. Iya. Meskipun sudah banyak debt collector yang memiliki reputasi buruk di mata masyarakat, ternyata masih banyak debt collector yang memiliki etika dan memperlakukan para pemilik utang dengan cara baik-baik. Ya, walaupun terkadang mereka harus melakukan tindakan kekerasan.
Mungkin situasinya yang mengharuskan hal tersebut terjadi, walaupun itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun gue yakin tidak semua debt collector melakukan tindak kekerasan pada saat penagihan itu berdasarkan keinginannya pribadi. Menurut gue, hal itu terjadi karena situasi-situasi tertentu. Berdasarkan dari interview gue tadi, mereka melakukan ini demi keluarganya, untuk menghidupi keluarganya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Lebih dekat dengan debt collector.